Selamat siang, salam Reza Ball. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Toko Reza. Hari ini saya mau bahas tentang drawing Liga Champion yang udah diselenggarakan 2 hari yang lalu, hari Kamis malam, di mana ada grup yang bisa dibilang grup neraka ya. Ada juga grup yang relatif mudah bagi dua tim dari satu grup tersebut. Ada juga di dalam satu grup itu yang menurut saya empat tim yang empat-empatnya itu berpeluang untuk lolos. Di grup A itu ada Ajax, Liverpool, Napoli, sama Ranger. Kalau Ajax menurut saya ini tim yang selalu konsisten ya di tiap musim, karena permainan mereka bisa dibilang permainan memang asli Belanda, total football, dan mereka itu bisa dibilang pemain-pemainnya itu memang udah nyatu lah gitu sama permainan mereka. Jadi pemain mereka itu nggak kesulitan lagi kalau untuk beradaptasi, meskipun sekarang pelatihnya bukan si Ten Hag lagi ya, jadi si Alfred Schreuder kalau nggak salah. Ini mantan pelatih Hoffenheim sama mantan asistennya Koeman waktu pas di Barca. Liverpool sangat sangat dijagokan untuk lolos dari grup A, mengingat permainan mereka nggak berubah semenjak Klopp datang. Mungkin yang bedanya cuma pemain-pemainnya aja, apalagi sekarang lini depan Liverpool udah nggak ada Mane, penggantinya Nunes juga nggak kelihatan, apalagi kemarin kartu merah kan. Jadi menurut saya Liverpool ini sangat berpeluang lolos sebagai juara grup. Kalau Ajax ya mungkin lolos tapi sebagai runner up. Tapi kalau seandainya Liverpool selama mereka belum bisa move on lah bahasanya gitu ya dari Mane, terus mereka cuma ngarepin Salah, di Luis Diaz sama Firmino doang untuk nyetak gol, dan gak ada pemain dari lini tengah yang nggak bisa nyetak, itu susah juga sih. Tapi menurut saya Liverpool sama Ajax yang lolos. Napoli sebenarnya tim ini gimana ya, tim ini konsisten di Serie A. Saya lihat mereka ini sama Spalletti kemarin musim lalu aja kalau nggak salah 10 laga awal Serie A tuh mereka 10-10-nya nggak kalah gitu ya, meskipun ada imbangnya. Tapi bisa dibilang Napoli ini kalau di kompetisi Eropa juga nggak konsisten gitu kan. Musim lalu aja di Europa League ya, mereka itu kalah sama Barca kan, karena ya permainan mereka bisa dibilang udah dibaca lah sama Barca. Dan Napoli ini di Eropa juga prestasi terbaik mereka kalau nggak salah perempat final ya, pas lawan Chelsea 2012 ya kalau saya nggak salah. Terus ada Ranger ini sejak kemarin dilatih sama Gerrard, mereka udah bisa menghentikan dominasi Celtic di liga. Cuma kalau di Eropa jujur aja ini tim belum menurut saya belum mampu bisa berbicara banyak gitu. Tapi bisa jadi sih Ranger ini ngasih kejutan untuk Ajax sama Liverpool dan juga Napoli. Jadi menurut saya di grup A ini yang lolos Ajax sama Liverpool. Napoli mungkin ke Liga Malam Jumat atau Liga Eropa. Di grup B ada Porto, Atletico, Leverkusen, Klub Brugge. Kalau Porto sih ya ini tim tiap tahun selalu menduduki papan teratas Liga Portugal. Cuma Porto ini lemahnya mereka itu ketika mereka main bertahan terus cuma ngincer counter doang, itu kadang jadi bumerang buat mereka. Dan harusnya mereka kalau lawan tim-tim yang ya mereka sadar diri juga sih menurut saya, karena apalagi musim lalu lawan City ya, mereka itu memang full bertahan ya, tapi kita tahu City seperti apa kan. Kalau udah main bertahan sama City ya tinggal tunggu waktu aja untuk dijebol, akhirnya mereka tersingkir. Nah jadi kalau Porto ini peluangnya untuk lolos dari grup ini ada, tapi mereka harus menghadapi hadangan berat dari Atletico sama Leverkusen. Nah untuk Atletico ini tim jujur aja kalau di Eropa nggak tahu kenapa ya, beda kali kayak di La Liga. Saya lihat Atletico, apalagi Atletico ini mainnya tarkam kali lah. Kemarin aja lawan City sampai kelahi itu kan di lorong kan, si Savic sama si Grealish kalau salah tuh, saya lupa. Nah jadi Atletico ini kalau Atletico ini mainnya pragmatis sama Simeone ya dan mereka nggak konsisten ya bisa jadi sih mereka nggak lolos. Tapi kalau Atletico nggak lolos ya ini berat juga sih,
buat mereka, apalagi Atletico ini salah satu tim kuda hitam terus kan di Liga Champions. Apalagi 2 kali mereka udah masuk final. Leverkusen menurut saya ini tim yang lagi membangun kembali permainan mereka yang padu, karena di Bundesliga mereka juga sebenarnya masih di bawah Dortmund sama Leipzig dan juga Munchen. Jadi Leverkusen ini bisa jadi mengejutkan, tapi nggak menutup kemungkinan ya mereka malah bisa jadi juara grup, karena Leverkusen ini biasanya kalau di Liga Champions selalu mengejutkan. Kalau nggak salah waktu 2015 ya, lawan Roma itu di kandang mereka sendiri, itu mereka bisa imbang 4-4 loh dengan Roma. Meskipun mereka sama Barca juga pernah dibantai gitu. Untuk klub Brugge ya ini tim menurut saya tipis lah kemungkinannya untuk bisa lolos. Tapi kalau seandainya pun mereka lolos ya paling peringkat 3 di atas Leverkusen ataupun Porto dan Atletico. Jadi kalau di grup B ini menurut saya yang lolos tuh bisa jadi Porto dan Atletico. Jadi Leverkusen sama klub Brugge akan tersingkir. Di grup C, Munchen, Barcelona, Inter, Pilsen. Ini yang grup neraka yang saya sebutkan tadi ya. Kita tahu Munchen setiap musimnya selalu bukan hanya dijagokan untuk lolos fase grup aja ya, tapi selalu dijagokan untuk jadi juara. Kenapa? Karena Munchen ini tipe tim yang mereka itu kedalaman skuadnya itu bagus, dari kiper, lini belakang, defender, midfielder sampai striker itu mereka cadangan sama intinya itu sama-sama bagus. Nah, jadi kalau seandainya Munchen di grup C ini, kalau menurut saya peluang bahkan 99% peluang mereka untuk jadi juara grup, di atas Barcelona dan juga Inter. Nah, buat Barcelona, saya bukan meremehkan tim ini ya. Saya mengamati juga Barcelona di bursa transfer tahun ini. Mereka kan udah datengin Lewandowski tuh. Nah ya kan, memang mereka datengin Lewandowski yang notabene di mana dia ini adalah mantan pemain Munchen, tapi bisa jadi bumerang juga buat Lewandowski ketika dia memang tahu bagaimana cara Munchen bermain, tapi dia kan sekarang ini bermain di Barcelona. Nah, jadi kalau misalnya Barcelona terlalu ngikutin, atau misalnya nih Lewandowski ngasih tahu nih gimana caranya Barca main, tapi gimana cara Munchen main kan. Tapi menurut saya sih nggak mungkin Lewi mau ngebocorin taktik Munchen ya kan. Itu kan rahasia lah bisa dibilang. Kalau Barcelona mainnya di bawah Xavi sekarang menurut saya ya nggak ada masalah sih kalau buat lawan tim-tim di La Liga ya. Tapi kalau di grup ini yang apalagi lawan Munchen itu juga jujur cukup berat, karena tahun lalu mereka dibantai 3-0 kan di kandang sama di away. Jadi Barcelona mungkin bisa jadi runner up. Nah, yang ketiga Inter. Nah, jadi gini ya, Inter ini ya, saya jelasin dikit. Inter ini kan bisa dibilang salah satu tim yang selalu diunggulkan di Serie A, tapi di Liga Champions mereka diremehkan. Nah gini, Inter ini sebenarnya punya kedalaman skuad yang dari kiper sampai striker itu sama bagusnya. Cuma masalahnya mereka ini kadang-kala nggak konsisten, apalagi kalau seandainya ada aja tuh pemain Inter yang cedera. Buktinya kemarin lah pas lawan Lazio kan, ini cerita sedikit ya. Inter itu bisa dibilang kelemahannya ada di back sayap lah. Memang pengganti Perisic tuh sampai sekarang belum ada di Inter. Jadi kalau ditanya peluang Inter untuk lolos dari grup ini, lolos ke 16 besar, ada gitu kan. Cuma berat gitu. Paling kalau boleh saya bilang sih peluangnya 40% lah. Karena kenapa? Si Barca kan sekarang ini skuadnya udah bagus lah kan, udah berbenah. Sedangkan Inter itu paling cuma nambal Lukaku doang terus kan. Habis itu mereka datangin Aslani dan beberapa pemain lainnya. Terus ada Onana juga gitu. Nah, jadi kayaknya berat sih buat Inter buat lolos. Tapi kalau seandainya Inter lolos, ya berarti Barca yang akan di peringkat 3. Misalnya nih, kalau Barca nanti Barca nih nanti misalnya di Champions mereka nggak kesulitan gitu kan. Inter bisa ngambil momentum. Jadi seandainya kalau Barcelona nggak konsisten, ya berarti Inter yang akan di peringkat 2 di bawah Munchen.
Nah untuk terakhir Pilsen ini ya tim yang bisa dibilang tim underdog sekali lah ya, dan memang nggak diunggulkan di grup ini. Jadi prediksi saya yang lolos tuh Bayern, Barca atau Inter. Ini jujur berat sih, karena bisa jadi dua tim ini yang lolos ke 16 besar. Di grup D Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille. Frankfurt, Tottenham ya ini favorit lah ya. Sporting sama Marseille ini underdog juga sih. Tapi kemarin Sporting bisa lolos ya dari grup yang sama Dortmund, Ajax sama Besiktas ya. Saya terkejut juga sih. Tapi Frankfurt, Tottenham, Sporting sama Marseille ini bisa jadi lolos 4-4-nya. Karena mereka nih 4-4-nya itu merata. Tapi yang memang paling saya unggulkan tuh Tottenham sih. Sama Frankfurt. Frankfurt meskipun kemarin kalah di UEFA Super Cup, tapi mereka berani menyerang loh. Nah itu yang saya salut sama Frankfurt nih. Jadi menurut saya yang lolos di grup D ini Frankfurt sama Tottenham. Sporting bisa jadi ke Liga Malam Jumat, Marseille bisa jadi tersingkir. Tapi kalau seandainya Sporting yang nggak lolos ke Liga Malam Jumat, bisa jadi Marseille sih. Tapi yang paling saya unggulkan yang di grup D ini Frankfurt sama Tottenham. Grup E Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb. Ya Milan sama Chelsea lah yang favorit. Salzburg sama Dinamo Zagreb ini kuda hitam juga yang bisa jadi menyulitkan mereka. Kalau siapa yang akan ke Liga Malam Jumat sih paling Salzburg ya. Nah Salzburg ini bisa dibilang mereka di Austria bagus ya, apalagi mereka juara Liga Austria kan. Sedangkan Dinamo Zagreb ini mereka juara Liga Kroasia kalau salah. Tapi mereka kalau di Champion itu ya masih terseok-seok lah menurut saya. Jadi di grup E ini yang lolos Milan sama Chelsea. Siapa yang jadi juara grup? Nah ini berat nih. Karena Milan sama Chelsea itu sama-sama, kalau dibilang mereka sama-sama bagus nggak juga. Mereka dibilang jelek nggak juga. Jadi kayak belum stabil lah performa mereka. Tapi kalau menurut saya sih Milan paling besar peluangnya untuk jadi juara grup. Karena apa? Chelsea pun sekarang lagi nggak konsisten kan. Bagi Milan ada mantan pemain Chelsea tuh, Giroud sama Tomori. Grup F Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic. Nah ini ya Madrid akhir 3 musim berturut-turut sama Shakhtar. Kalau Madrid ya kita tahu lah ya juara bertahan dan mereka paling besar peluangnya untuk lolos. Untuk Leipzig ya ini tim yang bisa dibilang lagi mencoba juga mengulangi kesuksesan mereka pas tahun 2020 kemarin sampai semifinal. Shakhtar ini tim yang ya pernah ngalahin Madrid kan pas sama Zidane tuh. Itu memang Madridnya memang bapuk sih. Tapi bisa jadi sih mereka bisa lolos gitu kan. Apalagi Shakhtar ini apalagi sekarang mereka sekarang ini agak terganggu ya fokus mereka karena negara mereka lagi perang juga pula sama Rusia. Terakhir Celtic ya di Skotlandia mereka menguasai, tapi kalau di Eropa masih jadi tanda tanya besar sih. Jadi menurut saya yang lolos di grup F ini Madrid sama Leipzig bisa jadi. Shakhtar ke Liga Malam Jumat. Grup G Man City, Sevilla, Dortmund, Copenhagen. Nah, ini sama kayak di grup F tadi nih. Madrid, Leipzig sama Shakhtar. Kalau di grup G ini City udah pasti lolos ya. Sevilla sama Dortmund. Nah, ini bisa jadi berebut nih Sevilla sama Dortmund karena mereka dua-dua nih sama-sama nggak konsisten di liganya sekarang nih. Sevilla udah tiga kali laga di La Liga, mereka 2 kali kalah. Dortmund kemarin di comeback sama Bremen kan di kandang, tapi mereka tadi malam menang lawan Hertha. Dan Copenhagen seperti biasa ini tim underdog. Jadi menurut saya City sama Sevilla atau Dortmund yang bakal lolos. Siapa yang jadi runner-up-nya belum tahu sih. Tapi City udah pasti lolos tuh sebagai juara grup. Grup H PSG, Juve, Benfica, Maccabi Haifa. Ini PSG bisa dibilang bukan PSG yang tahun lalu ya, yang datangin banyak pemain bintang. Sekarang PSG ini betul-betul berubah, apalagi masuknya Campos itu bisa dibilang merekrut pemain yang biasa-biasa aja, tapi bisa dibilang dia punya nama lah. Tapi nggak terlalu terkenal kayak nih Vitinha, kayak Renato Sanchez, kayak Hugo Ekitike itu kan siapa yang kenal gitu. Siapa lagi Nordi Mukiele gitu kan. Sekarang nih PSG apalagi masih dengan Mbappe, Neymar, Messi. Tapi masalahnya sekarang nih Mbappe sama Neymar malah clash ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena penalti kemarin, ego juga Mbappe itu. Tapi ya biarlah dia seperti itu si Mbappe. Nanti kalau seandainya karirnya tamat ya dia sendiri yang merasakan sih. Juve, ini Juve ini agak lucu ya jujur. Juve ini di Serie A, mainnya itu
mainnya membosankan. Kemarin lawan Sampdoria tuh menit 40-an nggak salah. Mereka tuh cuman passing di antara back doang. Passing antara Rugani, Bremer, Alexandro. Habis itu kanannya Cuadrado. Dah antara 4 pemain itu aja passing gitu. Jadi istilahnya kayak mereka tuh mau main kucing-kucingan di lapangan tuh. Jadi bisa dibilang pemain Sampdoria kemarin mikir kan, buat apalah aku main di sini nih kalau Juve mainnya kayak gini. Jadi ini Juve nih bisa jadi bumerang kalau mereka mainnya kayak gitu di Serie A, apalagi Allegri juga udah usang kali lah taktiknya. Ini Juve bisa jadi tersingkir nih. Nah, bisa jadi Benfica nih yang lolos ke 16 besar karena Benfica juga bangkit kan setelah mereka jual Nunes, mereka dapat David Neres dari Shakhtar. Mereka juga masih ada Rafa Silva, Gonçalo Ramos gitu. Nah, jadi kalau seandainya nih Juve mainnya masih kayak lawan Sampdoria kemarin, apalagi tadi pagi imbang lawan Roma kan 1-1, itu bisa jadi Juve yang tersingkir tuh ke Liga Malam Jumat. Jadi rasa saya yang lolos nih PSG sama Benfica. Bisa jadi juga sih Juve, cuma kalau Juve nggak ngubah permainan mereka, udahlah, say goodbye aja dari Liga Champions. Makin terpuruk mereka di Liga Champions tiap musimnya tuh. Apalagi sekarang mereka udah nggak ada. Mereka memang setelah juara Ronaldo kan mereka bisa datengin Vlahovic kan. Tapi ini pemain juga belum terbukti amat di Liga Champions. Terus ngelepas Dybala, Morata dan lain-lain. Maccabi Haifa ya ini tim yang nggak diunggulkan juga. Tapi tim-tim kayak gini ini bisa jadi mempersulit juga sih tim-tim yang besar. Tapi yang pasti menurut saya yang dari grup H yang lolos PSG sama Juve atau Benfica ya, atau karena Benfica ini bisa jadi merepotkan, apalagi musim lalu kan mereka tuh yang ngalahin Barca 3-0 kan. Nah, oke, jadi itu aja ulasan saya tentang fase grup Liga Champions. Fase grup Liga Champions ini mulai tanggal 5-6 September, berakhir di tanggal 2-3 November karena pertengahan November udah Piala Dunia. Jadi good luck for 32 teams who have participated in the Champions League. Semoga beruntung, semoga bisa menampilkan permainan terbaik, dan semoga ada kejutan sih di Liga Champions musim ini. Itu aja dari saya. Thank you for watching. See you soon later.